Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siang kali ini kita akan mencoba untuk memperbaiki friction oil ini dengan permasalahan susah hidup, kemudian ketika mau hidup digas langsung mati. Setelah kita scan, terdeteksi ada 3 error yang terbaca di scanner, yaitu kode 46, 30 dan 21. Yaitu error di 46 adalah di power supply, bisa dari aki, bisa dari kickprop, atau bisa dari spool. Kemudian error di LAN angel sensor atau sensor kemiringan, yang berarti pernah ada histori terjatuh. Kemudian error di ECT atau engine cooling temperature atau sensor suhu mesin. Namun ketika kita reset, historinya langsung hilang. Jadi artinya ketika di reset dan hilang, tidak muncul lagi, berarti itu adalah histori lama yang tersimpan di ECU. Nah, kecuali jika setelah kita reset error tersebut muncul lagi, nah itu artinya kerusakan yang terjadi saat ini dan perlu perbaikan. Jadi nanti kita cek lagi untuk full pump dan injektor, karena untuk ketiga error tadi ada kemungkinan itu adalah hanya sebuah histori yang masih tersimpan saja dan sudah hilang kita reset. Nanti kita cek lagi ke full pump dan injektor. Keadaan awalnya kita coba nyalakan mesinnya. Jadi nyalanya agak susah, tidak bisa sekali jadi, dan ketika menyala ditarik gas dia mati. Ditarik gas mati. Mati. Kemudian kita cek tekanan full pumpnya ini masih dalam batas toleransi, mendekati 40 PSI. Untuk Yamaha standarnya adalah di 38 PSI sampai 40 PSI ya. Jadi ini kita anggap untuk full pumpnya normal untuk tekanannya. Nanti kita tinggal cek untuk injektornya, apakah dia kotor. Nah, ini mesinnya mati lagi. Jadi sekalian kita bersihkan untuk throttle bodinya, kita servis. Ini penampakan dari throttle body friction, sudah sangat kotor.
sekaligus nanti kita bersihkan untuk injektornya, sekaligus kita tes untuk pengabutannya. Servis throttle bodinya ini kita buka semua ya untuk sensor-sensornya. Ini adalah sensor MAQS nya. Ini terlihat juga sangat kotor dan basah. Untuk sensor IAPS, ini adalah sensor IATS. Ini untuk membaca tekanan udara yang masuk di manifold. Ini untuk membaca suhu yang masuk ke manifold. Dan yang tengah ini adalah sensor TPS untuk membaca derajat bukaan gas. Jadi 3 sensor jadi satu. Kemudian ini adalah sensor aktuator ya, aktuator fast idle switch. Jadi ini sebagai cuk otomatisnya atau pengatur putaran langsam. Ini juga sudah lumayan kotor untuk lubang dari aktuator fast idle switch-nya. Ini sebelum kita servis, nampaknya masih bersih ya. Kita lihat setelah servis nanti seperti apa kotoran yang ada di throttle body ini. Yang paling kotor bagian depan dari throttle body, cukup tebal kerak-keraknya. Selanjutnya kita bersihkan injektor. Untuk pembersihan injektor ini, karena saya tidak mempunyai ultrasonik, jadi ini kita buka untuk injektornya. Caranya adalah untuk injektor friction ini ada 2 pengancing di kanan kiri. Ini cukup kita ini cukup kita naikkan penguncinya pakai obeng kecil. Kita naikkan, kemudian ini bisa kita cabut. Jadi seperti ini untuk penampang injektor friction.
Ini kita bersihkan untuk filternya. Jadi di dalam injektor itu ada sebuah filter kecil ya. Ini coba kita perbesar, kita zoom. Terlihat lumayan kotor. Ini coba kita ketap di tangan. Kita ketap. Nah, nanti untuk pembersihannya kita semprot ini pakai injektor cleaner. Kita normalkan dulu. Nanti kita semprot menggunakan injektor cleaner, kemudian nanti kita semprot menggunakan kompresor. Sambil ini kita hubungkan dengan injektor cleaner and tester. Jadi agar solenoid lubang dari injektor ini membuka dan menutup, sehingga ketika nanti kita semprot, barangkali kalau ada kotoran yang di sini akan tersembur keluar. Jadi nyemprotnya bukan ke arah dalam, tapi ke arah keluar. Jadi ini adalah arah penyemburan dari injektor keluar. Kita nyemprotnya dari arah sini. Nanti diharapkan jika ada kotoran yang terperangkap di filter ini, dia akan tersembur keluar. Kalau kita nyemprotnya dari sini, nanti kotoran itu malah justru masuk ke lubang. Jadi kita semprot dari lawanan arah penyemprotan. Ini kita semprot dulu dengan carbo cleaner. Kemudian kita hubungkan dengan injektor cleaner and tester. Jadi ini adalah alat injektor cleaner and tester kita. Kemudian ini sudah kita hubungkan untuk soketnya. Jadi nanti ketika kita nyalakan injektor testernya, maka solenoid ini akan membuka dan menutup. Kemudian nanti kita semprot dari arah berlawanan penyemburan bensin. Kita nyalakan. Nah, jadi ini sudah membuka dan menutup solenoidnya seperti ini. Nah, nanti kita semprot. Sudah cukup ya. Kita bersihkan juga cangkangnya. Kemudian kita rakit lagi. Pastikan penguncinya sudah masuk. Sudah. Selanjutnya adalah kita bersihkan injektor menggunakan injektor cleaner and tester dan carbo cleaner.
Sambil kita lihat hasil semburan setelah kita bersihkan dengan kompresor tadi. Kita lihat pengabutannya, apakah normal atau ada yang tersumbat. Ini jika kita perhatikan dari dekat, ini terlihat sudah normal. Sudut pengabutannya pun sudah lebar juga, tidak menyempit ataupun tidak miring, tidak menceng. Jadi sudutnya sudah tepat. Di anu adik, dipanggil. Setelah kita lakukan servis throttle body, kita servis juga injektor, dan kita pastikan full pump normal tekanannya. Setelah kita rakit, ternyata masih ada satu kendala. Kalau untuk nyala mesinnya sudah mudah, tidak seperti sebelum kita servis yang susah menyala. Ini yang setelah kita servis lebih mudah menyala, cuman masih ada satu kendala, yaitu mesin tiba-tiba mati sendiri. Nah, ini yang masalah yang lain yang alhamdulillah sudah ketemu permasalahannya, yaitu masalah di sektor pengapian. Jadi untuk pengapiannya itu kadang putus, kadang hilang, seperti tampak pada video berikut. Jadi untuk troubleshooting di sektor pengapian, kita awali dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu, yaitu dilakukan penggantian busi. Jadi busi yang lama atau busi bawaan motor ini menggunakan busi Denso. Belum bisa fokus ya. Menggunakan busi Denso tipe U24 ESRN. Ini secara api yang keluar dari busi ini terlihat normal, karena kita sempat terkecoh. Api terlihat normal, cukup besar keluar dari ujung elektroda ini. Kita coba perlihatkan seperti apa percikan businya. Kita matikan lampunya. Terlihat bagus dan cukup besar. Kita dekatkan lagi.
sekilas terlihat normal, tidak ada masalah. Dari api pun dia masih fokus di tengah, artinya tidak menyebar. Jadi kita sempat terkecoh tadi, kita tidak melakukan penggantian busi karena kita pikir masih bagus untuk bunga apinya. Kemudian kita coba, tidak ada salahnya kita ganti dengan busi bawaan Yamaha, busi untuk Fiction. Ini kita gunakan merek NGK. Ya, terlihat fokus. Merek NGK ini ada kode R nya. Ini adalah simbol dari resistor. Jadi usahakan untuk setiap motor injeksi kita menggunakan busi tidak sembarangan ya. Kita gunakan busi yang ada resistornya. Untuk NGK ini dia mencantumkan simbol R di seramiknya ini. Ini artinya ada resistornya. Ini dengan model CR8E. Ini adalah busi untuk Fiction. Jadi setelah kita ganti busi dengan model seperti ini, busi ori Yamaha, nah, ini penyakit yang kedua sembuh, yaitu penyakit mesin mati secara tiba-tiba. Meskipun stasionernya sudah besar atau sudah standar di 1500, 1400 sampai 1500, itu adalah stasioner yang standar, tiba-tiba mati. Nah, setelah kita lakukan penggantian busi, alhamdulillah permasalahannya selesai. Jadi untuk permasalahan Fiction ini sudah selesai dengan melakukan servis throttle body, servis injektor, kemudian cek tekanan full pump, dan kita lakukan penggantian busi. Jadi di sini Fiction ini ada dua masalah. Pertama, susah nyala. Kemudian setelah menyala digas mati. Nah, yang ketiga, ada tiga masalah. Setelah mesin bisa stasioner, meskipun tidak